Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya sengaja membuat video untuk mendukung pembelajaran eh, mata kuliah teknologi musim-musim. Yang pertama tentunya saya mohon maaf karena tidak bisa hadir secara langsung di kelas karena ada tugas di luar kota. Yang kedua, mudah-mudahan dengan video ini mahasiswa bisa memahami terkait dengan topik kuliah pada pagi hari ini adalah asal, sejarah, evolusi, dan taksonomi tanaman jagung. Baik, yang ingin kita dapatkan dari materi kuliah ini adalah bahwa mahasiswa nanti bisa menjelaskan teori asal tanaman jagung, sejarahnya, kemudian ada evolusi dan taksonomi tanaman jagung seperti apa, sehingga bisa memudahkan pemahaman berikutnya terkait dengan teknik budidaya tanaman jagung pada pekan selanjutnya. Baik, diawali dari asal tanaman jagung. Ini adalah gambaran tanaman jagung dengan tongkol yang begitu bagus ya di samping kanan. Nah, dari mana sih sebenarnya asal muasal tanaman jagung ini? Tentunya ada banyak pendapat dan teori dari mana asalnya tanaman jagung ini. Namun secara umum teori itu berujung kepada asal dari tanaman jagung ini dari Amerika Tengah ataupun Amerika Selatan. Nanti kita lihat teori-teori itu seberapa dekat kebenarannya. Nah, secara historis jagung ini erat sekali kaitannya dengan suku Indian. Ya, suku Indian ternyata telah mengembangkan tanaman jagung sebagai bahan makanan sejak 10.000 tahun yang lalu. Nah, teori pertama tentang asal muasal tanaman jagung itu ini adalah teori yang bersumber dari penemuan terkait dengan bahwa tanaman jagung ternyata ada di daerah Himalaya. Jadi teori ini berasal dari Asia. Jadi tanaman jagung diduga berasal dari Asia. Nah, ditandai dengan kemunculan tanaman jagung ini di Himalaya dengan ditemukannya tanaman keturunan keturunan jali. Ini gambar yang sebelah kanan ini adalah jagung jali, Coix spp ya. Bentuknya daunnya seperti jagung, tapi dia modelnya agak bulat-bulat gitu ya. Dengan family Andropogonae, namun teori ini tidak mendapat dukungan yang banyak ya, karena memang secara kasat mata kita lihat agak sangat berbeda dengan jagung modern pada saat ini ya. Jadi teori ini teori yang mengungkap bahwa teori asal tanaman jagung ini berasal dari Asia ini ternyata tidak banyak pendukung. Kemudian teori asal Andean ya. Nah, tanaman Andean ini tanaman jagung berasal dari dataran tinggi Andean Peru ya, kemudian Bolivia dan Ekuador. Hal ini didukung oleh hipotesis bahwa jagung berasal dari Amerika Selatan dan ternyata tanaman jagung Andean ini memiliki keragaman genetik yang sangat luas di dataran tinggi Peru ya. Kelemahan dari teori ini itu tidak ditemukan kerabat liar jagung di daerah ini seperti teosinte. Teosinte ini gambarnya sebelah kanan ini teman-teman. Jadi ini adalah gambar dari teosinte. Nah, ternyata di daerah pegunungan Peru, Bolivia, dan Ekuador ini kita tidak menemukan kerabat liar jagung teosinte. Kemudian yang ketiga adalah teori asal Meksiko. Jadi banyak ilmuwan sangat percaya bahwa jagung berasal dari Meksiko. Kenapa? Karena di daerah Meksiko itu ada kerabat liar jagung yang disebut dengan teosinte. Dan sejak lama ditemukan di daerah tersebut dan masih ada di habitat asli hingga saat ini. Jadi teosinte ini masih ada asli, masih ada tanamannya sampai saat ini. Nah, hal ini juga didukung oleh ditemukannya fosil tepung sari dan tongkol jagung dalam gua dan kedua spesies ini mempunyai keragaman genetik yang luas dan teosinte dipercaya sebagai nenek moyang tanaman jagung. Nah, jagung telah dibudidayakan di Amerika Tengah, khususnya Meksiko bagian selatan sekitar
8.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari penggalian ditemukan fosil tongkol jagung ya, berukuran kecil yang diperkirakan usianya mencapai sekitar 7.000 tahun. Nah, menurut beberapa ahli botani, teosinte ini menjadi nenek moyang tanaman jagung. Dia tumbuh liar di daerah lembah Balfas, lembah di Meksiko Selatan. Nah, proses domestifikasi teosinte ini telah berlangsung paling tidak 7.000 tahun yang lalu oleh penduduk asli Indian, ya, dibarengi oleh terjadinya mutasi alami dan persilangan antar subspesies, sehingga masuk gen-gen dari subspesies lain, diantaranya Zemais sp mexicana, ya. Jadi tanaman jagung ini karena memang dia menyerbuk silang, ya, jadi dia sangat mudah untuk eh, berubah, ya, ada perubahan-perubahan genetik gitu ya, sehingga tadinya jagung ini tumbuh liar menyebabkan persilangan alami yang terjadi mendukung bahwa jagung kemudian tidak bisa lagi tumbuh liar, tapi dia eh, tumbuh membutuhkan sinar matahari yang penuh, sehingga di habitat hutan itu dia menjadi tidak mudah tumbuh ya. Jadi tanaman jagung ini ada banyak persilangan-persilangan yang terjadi antara subspesies, sehingga kemudian menyebabkan perubahan-perubahan genetik ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa ada teori perubahan genetik yang kita kenal dengan evolusi, evolusi tanaman jagung, meskipun sebagian ilmuwan kurang mendukung teori evolusi tanaman jagung ini, karena ternyata jagung liar seperti teosinte yang katanya itu adalah nenek moyang tanaman jagung, ternyata masih ditemukan hingga saat ini. Kalau terjadi evolusi kan seharusnya misalkan dia sudah tidak ada karena sudah berubah menjadi tanaman jagung modern. Tapi pada kenyataannya kan teosinte atau podcorn itu juga masih ada. Nah, eh, nenek moyang tanaman jagung menjadi sangat kontroversial. Menurut teori ada beberapa seperti podcorn, kemudian ada kerabat liarnya seperti Tripsacum dan juga Teosinte. Ya. Ini adalah gambaran di bagian kiri sebelah atas adalah podcorn ya. Bentuknya unik ya. Dia mirip jagung, tapi nanti ada biji-bijinya agak lebih tunggal-tunggal ya, besar-besar. Nah, kemudian di bagian bawahnya ini ada teosinte ya. Di sini kelihatan bahwa seperti tanaman jagung, tapi dia bijinya tunggal-tunggal ya. Nah, ini kan bijinya tunggal-tunggal ya. Kemudian ada Tripsacum, ya ini juga eh, termasuk kerabat liarnya jagung. Jadi eh, dia hampir mirip dengan eh, gandum ya, ada tanaman ya, tapi dia juga mirip dengan jagung ya. Karena ada eh, bulir-bulirnya gitu ya yang memanjang. Baik, eh, popcorn sebagai nenek moyang, diduga sebagai nenek moyang tanaman jagung, ini tumbuh liar di dataran rendah Amerika Utara. Kemudian pop teosinte merupakan hasil perselingkuhan antara jagung dan tripsacum. Jadi tanaman jagung menyilang dengan tripsacum menghasilkan teosinte dan seterusnya. Jadi kemudian ada teori yang menyatakan bahwa nenek moyang tanaman jagung itu sebenarnya berasal dari kerabat liar tanaman jagung. Sebelum jagung primitif, teosinte dan tripsacum itu ditemukan. Jadi orang berteori ternyata bahwa jagung ini bukan berasal dari teosinte dan tripsacum, karena ternyata kerabat liar tanaman jagung itu dia sudah ada sebelum teosinte dan tripsacum ada gitu ya. Yang benar yang mana ya tentunya semuanya kan masih bisa diperdebatkan ya. Nah, beberapa ilmuwan tidak setuju dengan teori jagung berasal dari proses evolusi dari teosinte dan lebih percaya bahwa jagung ini berasal dari kerabat liar jagung yang sudah ada sebelum teosinte hadir. Maka kemudian ada 4 aliran yang mendukung bahwa
sebenarnya jagung ini dari mana ya. Yang pertama adalah evolusi jagung liar teosinte langsung menjadi jagung modern melalui proses persilangan dan fiksasi genetik. Jadi eh, aliran ini mendukung bahwa teosinte ini sebagai cikal bakal nenek moyang dari jagung ya. Karena dia kemudian saling bersilangan ya dengan yang lainnya, lalu kemudian dia berubah menjadi jagung modern. Yang kedua, jagung dan teosinte berasal dari nenek moyang yang sama dan terpisah selama proses evolusi menjadi teosinte dan jagung. Nah, jadi jagung dan teosinte ini nenek moyangnya sebenarnya sama gitu, tetapi ya teosinte bukan nenek moyang jagung, tapi sebenarnya ada jagung yang lebih tua lagi ya dibanding teosinte ini gitu ya. Dan nenek moyang keduanya ini sama. Nah, ternyata dibuktikan sekarang juga kan teosinte masih ada, jagung pun masih ada gitu ya, jagung modern. Nah, kemudian yang ketiga terjadi kemajuan genetik dari teosinte menjadi jagung. Jadi ini ada kemajuan genetik ya dari teosinte menjadi jagung. Jadi kita perhatikan ya tadi di gambar tadi bahwa teosinte itu sebenarnya ya tidak hampir mirip saja dengan jagung yang saat ini, tapi jagung saat ini kan jauh lebih lebih banyak bijinya ya, kemudian juga dia lebih besar-besar sehingga bisa dikonsumsi sebagai bahan pangan. Nah, kemudian yang terakhir terjadi persilangan antara teosinte dengan rumput liar keturunannya menjadi jagung. Jadi kalau teori keempat ini atau aliran yang keempat ini mendukung bahwa jagung ini berasal dari teosinte gitu ya. Teosinte lalu dia bersilangan dengan rumput liar dan kemudian bisa menjadi jagung modern ya. Nah, bagaimana kemudian penelitian mendukung sebenarnya jagung ini sumbernya dari mana? Jadi penelitian filogenetik menunjukkan bahwa jagung merupakan turunan ya keturunan langsung dari teosinte, Zemes, parvilloglumis seperti jagung. Teosinte juga punya 10 pasang kromosom dan secara sitogenetik itu sama dengan jagung dan persilangannya menghasilkan keturunan yang fertil ya. Nah, ini berdasarkan penelitian filogenetik. Ya. Nah, apa bedanya apa persamaan jagung dan teosinte? Keduanya memiliki bunga jantan terpisah. Ya, kemudian keduanya juga punya kromosom yang sama yaitu 10 pasang kromosom. Kemudian persilangan jagung dengan teosinte menghasilkan keturunan yang fertil. Ini adalah bagan atau tabel yang eh, menampilkan perbedaan antara jagung dengan teosinte ya. Ini sebelah kiri adalah jagung, sebelah kanan adalah teosinte ya. Sini terlihat bahwa tongkol untuk tanaman jagung ini tertutup oleh klobot, biji tidak mudah lepas dari tongkol. Sementara untuk teosinte ini biji jatuh sendiri jika sudah matang ya. Kemudian untuk tongkol terdiri atas banyak baris biji, sementara untuk teosinte tongkolnya kecil, terdiri atas 6 baris biji saja gitu, atau lebih. Kemudian yang terakhir bijinya untuk jagung ini penuh mengelilingi jengkel dan terbungkus klobot. Sementara untuk teosinte, setiap biji terbungkus oleh glume dan klobot ya yang keras atau kuku ya. Ini adalah gambaran dari teosinte. A itu adalah bunga jantan atau tasel, kemudian B adalah bunga betina atau tongkol nih ya, B. A ini yang ini ya. Kemudian C ini eh, kelobot, C kelobot. Lalu kemudian yang D daun tertarik ya, yang D ini daunnya tertarik ini memperlihatkan dua tongkol yang ada di daun di dalam itu ya. Kemudian ini yang E ini adalah daun. Nah, ini adalah contoh gambaran ada antara teosinte dengan jagung modern ya, jagung modern. Sebelah kiri ada teosinte, kemudian di sebelah kanan ada jagung modern. Ini kita lihat klobotnya ya, serabut-serabutnya ini ya, bedanya sangat jelas ya. Jagung modern itu lebih lebih banyak gitu ya. Kemudian ini ada tasal ya, tasal pada tanaman teosinte ya ini tasel sementara pada jagung modern. Nah, ini adalah susunan dari biji dari teosinte ini susunan bijinya gini ya. Ini agak berbeda sebenarnya dibanding tongkol jagung karena
eh, satu baris biji teosinte ini seperti satu tongkol pada jagung modern. Ya, biji-biji teosinte ini cenderung keras ya dengan endosperm yang mengkilap. Kita lihat di sini. Kemudian ini yang atas adalah biji yang terbungkus oleh glume, sementara yang bagian bawah ini juga salah satu pendugaan ini nenek moyang jagung yaitu popcorn ya. Jadi di gambar 5 memperlihatkan barisan biji steosinte yang mengalami mutasi ya. Biji-bijinya terbungkus oleh glume. Kemudian biji-biji yang terbungkus ini mudah pecah. Nah, seleksi yang dilakukan oleh petani di Kolombia untuk mengurangi ukuran glume menghasilkan tongkol dengan banyak baris biji yang dapat dimakan ya. Setiap baris biji pada tongkol terbungkus oleh glume dan tongkolnya juga terbungkus oleh klopot. Jadi jagung ini dikenal dengan podcorn. Yang ini gambar 6 ini. Jadi podcorn ini kemudian ditanam dan diseleksi lebih lanjut sehingga menghasilkan jagung modern seperti yang dicontohkan saat. Jadi ini teori ini mendukung bahwa jagung ini berasal dari teosinte ya. Kemudian melalui persilangan seleksi menjadi podcorn dan podcorn kemudian lebih lanjut ditanam, diseleksi sampai kemudian menghasilkan jagung modern. Ini adalah gambar 7 ini adalah biji jagung podcorn yang mirip dengan teosinte. Kemudian yang bagian sebelah kanan ini adalah biji jagung modern ya. Nah, bagaimana kemudian jagung menyebar ya dari asalnya sampai kemudian dikenal di banyak belahan bumi ya. Berdasarkan bukti genetik, antropologi dan arkeologi diketahui bahwa daerah asal tanaman jagung dari Meksiko bagian selatan atau Amerika Tengah, kemudian dibawa ke Amerika Selatan, Ekuador ya sekitar 7.000 tahun yang lalu dan mencapai daerah pegunungan di selatan Peru sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nah, sejak 1.000 tahun yang lalu, petani di Meksiko sudah menyeleksi tanaman jagung, termasuk memilih tongkol yang besar untuk ditanam pada musim-musim berikutnya. Ya, jadi itu sejarahnya. Kemudian Columbus itu ya menemukan jagung di daerah Kuba tahun 1492, jadi abad ke-15. Lalu Columbus ini membawanya ke wilayah Spanyol, Eropa ya. Lalu kemudian juga eh, Columbus juga membawa biji jagung Caribbean tipe Mutiara ke Spanyol pada tahun 1493. Lalu kemudian menjelajah dari Eropa Selatan membawa jagung ke Eropa Barat pada akhir tahun 1500-an. Lalu jagung kemudian ditanam di hampir seluruh Eropa seperti Italia dan Prancis bagian selatan. Di Eropa kira-kira 100 tahun pada abad ke-20 ya, itu jagung banyak dikonsumsi sebagai sayur dan merupakan tanaman komersial. Jadi ternyata di Eropa kemudian jagung ini banyak ditanam selama 100 tahun ya pada sekitar abad ke-16 ya. Kemudian dia dijadikan konsumsi sebagai sayur dan juga tanaman komersial ya. Lalu kemudian bagaimana jagung menyebar dari Eropa ke Afrika? Ternyata berasal dari pedagang-pedagang Portugis yang membawa jagung ke Afrika ya. Dibawa ke Afrika seperti Kongo, Benin, Nigeria, sampai kemudian ada pedagang dari Portugis dan pedagang Arab ya membawa jagung ke Asia Selatan melalui darat dan laut. Dan kemudian akhirnya memperkenalkan jagung di daerah pegunungan Himalaya ya. Beberapa bentuk tanaman jagung ditemukan di daerah Sikkim dan Buton Himalaya ya. Bagaimana kemudian jagung bisa menyebar sampai ke Indonesia di wilayah Asia Tenggara? Jadi pada pertengahan tahun 1500-an atau juga awal-awal tahun 1600-an itu jagung mulai dikembangbiakan atau dibudidayakan di Indonesia, Filipina dan Thailand. Nah, kemudian di pertengahan tahun 1700-an mulai jagung masuk ke wilayah Cina seperti di Fujian, Hunan, dan Sichuan. Lalu kemudian dia berkembang
sejak abad 18 tersebut sebagai makanan pokok ya, sebagai bahan pangan maksud saya. Kemudian sampai menyebar ke wilayah Eropa, ke Asia yang lain maksud saya di Korea dan juga ke Jepang. Jadi dari Cina jagung kemudian menyebar ke Korea dan Jepang. Jadi itulah perkembangan alur tanaman jagung dari asalnya dari Meksiko Selatan sampai kemudian ke Eropa, lalu dari Eropa kemudian ke Afrika dan seterusnya sampai kemudian ke Asia Tenggara dan akhirnya ke Cina dan juga kemudian negara Asia lain seperti Korea dan Jepang. Nah, bagaimana tanaman jagung ini diklasifikasikan? Jadi tanaman jagung ini termasuk tanaman musim kan ya. Jadi dia punya siklus hidup sekitar 80 sampai 150 hari. Ada dua fase, fase vegetatif dan fase generatif ya. Nah, tanaman jagung termasuk Kingdom Plantae ya, kelompok Kingdom kerajaan tanaman, kemudian divisinya spermatofita atau tanaman yang memiliki biji, kemudian subdivisinya termasuk Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup ya. Jadi kita lihat kan jagung ini bijinya memang tertutup kan ya. Kemudian termasuk kelas monokotil, jadi dia termasuk tanaman berkeping satu ya bijinya monokotil. Kemudian ordonya Fole, kemudian familinya Phoceae, genusnya Z dan spesiesnya Zygmes L ya. Baik, itu adalah sekelumit terkait dengan tanaman jagung dari sisi sejarah, kemudian evolusi, sampai kemudian taksonomi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan kita mempelajari bagaimana tanaman jagung kemudian dibudidayakan, teknik pembudidayaannya seperti apa, sehingga bisa menghasilkan tanaman jagung yang optimal. Dan karena memang tanaman jagung menjadi tanaman yang sangat penting, khusus untuk Indonesia, nah, tanaman jagung banyak dimanfaatkan juga untuk selain konsumsi manusia juga untuk pakan ternak gitu ya, menjadi bahan pakan ternak. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.